dengan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bapak dan ibu serta saudara sekalian, tentang analisa kerusakan sambungan las. Ya. Mungkin saya akan mohon maaf, ini apakah sharing saya sudah muncul ya? Sudah, Prof. Oke. Sudah, Prof. Sudah terlihat. Oke. Terima kasih. Sudah, Prof. Ya, jadi pada judul hari ini saya diminta oleh panitia untuk menjelaskan analisa kerusakan sambungan las ya. Tentunya sebelum kita mulai dengan analisa kerusakan, tentu saya mau menjelaskan sedikit mengenai definisi dari kerusakan ya. Jadi kerusakan itu menurut definisinya adalah ketidakmampuan suatu komponen untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan perpatahan tidak perlu harus terjadi. Jadi ini definisi ini saya ambil dari beberapa handbook. Artinya, mohon maaf ini suaranya agak mengganggu ya. Artinya bahwa perpatahan itu artinya patah tidak perlu harus terjadi, tetapi bisa juga bengkok atau retak atau lainnya. Itu didefinisikan sebagai kerusakan. Adapun kondisi umum daripada kerusakan itu adalah yang pertama, tidak dapat dioperasikan atau dijalankan di mesin atau komponen atau struktur tersebut. Kemudian yang kedua, masih dapat beroperasi tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi ada hal-hal yang mungkin bunyi atau sesuatu yang mengganggu ya. Dan yang ketiga, memang kerusakan serius, tidak aman dan tidak bisa digunakan. Jadi contoh-contoh kerusakan yang terjadi di dunia ini, yang sebagai contoh misalnya kapal Liberty ya, di Perang Dunia Kedua itu terbelah dua pada saat berlayar di daerah temperatur rendah. Ya. Jadi kapal tersebut mengalami kerusakan yang disebut dengan ductile brittle transition temperature. Ya. Jadi intinya baja karbon yang dipakai untuk membuat kapal tadi tidak tahan terhadap temperatur yang rendah dan terkena beban impak itu. Mirip dengan Titanic kasusnya ya. Kemudian ada Challenger, mungkin ada yang masih ingat tahun 1986, yang mungkin ada yang muda mungkin ya belum lahir, tapi ini kerusakan ini juga karena adanya ring seal-nya yang terbuat dari polimer itu rusak ya, jadi mengalami kebakaran atau failure ya. Kemudian ada hotel Hyatt Regency ini untuk jembatan penyeberangannya. Saya juga dulu pernah menangani masalah jembatan penyeberangan dari Tanah Abang building yang 1 dan 2 itu ada jembatannya tiba-tiba runtuh. Nah, ini juga disebabkan karena adanya struktur baja yang mengalami overstress ya, batangannya, sehingga menyebabkan kematian beberapa orang, hampir 114 orang. Nah, untuk pesawat memang banyak sekali kejadiannya, tetapi salah satunya ini Alaska MD-80 crash ini juga disebabkan oleh adanya keausan di bagian stabilizer jack screw-nya. Namun ini kejadian-kejadian yang memang sudah diekspos di dunia. Nah, beberapa kasus-kasus yang memang
kami pernah kerjakan khususnya di Universitas Indonesia di bawah namanya Center for Material Processing and Failure Analysis. Ini salah satu kasus traktor ya yang bekerja di field kemudian patah, dan di sini daerah las-lasannya ya. Ini las-lasan antara daerah boginya, tapi ini tempat di mana eksavatornya itu dipegang gitu, dan pada saat beroperasi patah, dan kami potong daerah patahannya, dan ternyata dibuka di daerah patahannya secara visual sudah ada beberapa defect yang disebut dengan inklusi truk gitu ya. Jadi ada ketidaksempurnaan atau defect daripada sambungan las ya, ini sambungannya, dan di permukaan patahannya ini terlihat adanya semacam inklusi ya. Ini salah satu penyebabnya. Jadi dengan adanya inklusi tadi, daerah penampangnya menjadi tidak full, artinya cross section area-nya berkurang, dan pada saat dibebani dia patah. Kemudian ada pipa elbow juga, ini kasus terjadi retak sepanjang 20 mm, dan tentunya ini daerah lasannya dekat-dekat retakan tadi, tapi bukan di las-lasan. Tentunya retakan ini dilakukan analisis, dan ternyata penyebabnya sebenarnya adanya pemegang daripada elbow ini pada saat erection. Jadi pada saat mau digantung dan diangkat ke atas itu kupingannya tidak rapi di dalam pembersihannya. Jadi terjadi hal-hal yang mungkin reaksi dengan aliran daripada fluida, daripada gasnya ini yang mengandung H2S, sehingga retakannya bisa menimbulkan hidrogen sulfide stress corrosion ya. Beberapa kasus-kasus tubing daripada power plant misalnya yang terkena temperatur tinggi, khususnya power plant untuk PLN misalnya atau sejenisnya ya, yang menggunakan pressure uap yang panas, yang temperaturnya di atas 600 gitu, ini mengalami bulging atau creep ya, dan akhirnya pecah, beberapa mengalami pecah. Jadi ada beberapa kasus-kasus memang nanti dilihat apa penyebabnya ya, dan metode daripada kerusakannya. Nah, dari tabel ini sebenarnya adalah statistik daripada kerusakan di industri yang memang dilakukan di Amerika ya, bukan di Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa improper material selection atau pemilihan material yang benar ini tidak sesuai. Jadi salah memilih material. Ini kesalahannya hampir 80% lebih. Ya, sedangkan lainnya fabrication defect seperti welding atau metal forming atau casting atau lainnya, fabrication itu di dalam engineering mungkin terdiri dari beberapa fabrikasi ya, bisa welding, bisa casting, bisa metal forming ya, dan lain-lainnya. Lalu heat treatment yang salah atau perlakuan panas yang salah itu kira-kira 15, tapi ini tidak total 100 ya, dalam artian kemungkinan bisa terjadi tidak bersamaan gitu totalnya, tetapi ini kira-kira persentasenya di desain mechanical design yang salah, dan operasi kondisi yang memang juga tidak kelihatan, kontrol yang
kurang baik juga terhadap lingkungan. Lalu improper inspection ini inspeksi yang salah atau quality control yang salah 5%, dan material yang bercampur itu kira-kira 2%. Adapun mode perpatahan atau tipe perpatahan ya daripada kerusakan ya, kerusakan modenya itu adalah lebih banyak korosi dan fatigue ya. Korosi itu kerusakan akibat reaksi elektrokimia ya, dan menyebabkan adanya degradasi material, baik itu penipisan, baik itu adanya pelubangan dan lain-lain. Sedangkan fatigue ini kerusakan akibat kelelahan karena beban siklik, beban dinamis ya. Sedangkan brittle fracture ini hampir 16%, overload ini kebanyakan adalah ductile fracture, ini 11%, lalu ada high temperature corrosion 7%, dan sisanya creep, keausan, wear, abrasion, erosion itu 3%. Jadi ini didominasi lebih banyak korosi kasus-kasusnya dan fatigue.